Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kekhawatiran, maka ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama, kita bisa mempelajari bahwa ayat 33 dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, ini berarti bahwa kita harus mengenal Allah. Cara menghadapi kekhawatiran yang pertama adalah kita harus mengenal Allah. Ini sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya yang telah kita bahas di hari kemarin. Hari kemarin kita membahas bahwa pengenalan akan Allah punya relasi dengan kekhawatiran. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka akan khawatir. Dan Alkitab atau Tuhan Yesus mensejajarkan antara orang yang khawatir dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah, dia tidak akan khawatir. Karena itu penting bagi kita untuk mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan pengalaman hidup sehari-hari kita dengan Allah, kita merefleksikan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita, bagaimana Dia merawat kita, bagaimana Dia menyertai kita, ketika kita sakit, bagaimana Dia menyembuhkan kita, ketika kita dalam masalah, bagaimana Dia membuka jalan keluar bagi kehidupan kita. Ketika kita mulai merenungkan hal-hal itu, kita akan melihat bagaimana Allah menjaga kehidupan kita. Dan dengan demikian iman di dalam batin kita akan mulai tumbuh. Iman itu akan membantu kita ketika kita mulai memasuki masa-masa sulit berikutnya dalam kehidupan ini. Kita tahu bersama bahwa setiap fase kehidupan kita selalu memiliki kesulitan-kesulitannya sendiri. Karena itu pengenalan akan Allah itu sangat penting. Renungan malam, merefleksikan kehidupan kita setiap hari, bagaimana Allah menjaga kita setiap hari, itu sangat penting. Karena Dia akan membuat kita mulai percaya kepada Allah, kita mengenal Allah kita dengan baik. Nah, hal kedua yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah di ayat 34. Dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah lakukanlah atau hidupilah hari ini dengan baik. Banyak kali saudara, kekhawatiran kita tidak terjadi. Kita khawatir tentang hari esok, kita khawatir tentang hari kemarin, dan kita mengabaikan tugas-tugas kita hari ini. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menyelesaikan semua tantangan hidup atau masalah hidup yang sedang kita hadapi. Tapi setiap hari ketika kita bangun pagi, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tapi kekuatan itu hanya berguna atau hanya terbatas pada hari itu saja. Nah, masalah dengan kita orang Kristen adalah kita seringkali memikirkan hari besok, sehingga energi yang harus kita gunakan untuk menjalani hari ini terkuras untuk mengkhawatirkan hari esok. Kita terlalu khawatir tentang hari esok, padahal hari esok, ancaman-ancaman hari esok belum tentu terjadi. Dan tugas-tugas hari ini kita tidak mampu menyelesaikannya. Kenapa? Karena semua energi kita, pikiran kita tersita untuk mengkhawatirkan hari esok. Karena itu Tuhan ajarkan kepada kita bahwa hari besok mempunyai kesulitannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menyelesaikan tugas kita hari ini. Tentu hal-hal yang harus kita kerjakan besok, hal-hal yang harus kita antisipasi besok harus kita kerjakan hari ini. Tapi setelah kita sudah menyelesaikan semua tanggung jawab kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, jadi ada dua hal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengenal Allah supaya kita tidak khawatir, dan kedua, kita berusaha untuk hidup hari ini. Habiskan atau gunakan energi saudara hari untuk mengerjakan tugas-tugas saudara hari ini. Kekhawatiran besok, kalau saudara bisa mengantisipasi sekarang, saudara kerjakan. Tapi setelah saudara mengerjakan semuanya, antisipasi yang saudara kerjakan untuk hari besok, maka serahkanlah ke dalam tangan Tuhan. Karena saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan semua persiapan dan antisipasi yang kita lakukan untuk hari besok, dan selanjutnya kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan.
Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Engkau sudah mengajari kami tentang bagaimana cara kami menghadapi kekhawatiran. Ajar kami untuk terus mengenal Engkau, ajar kami untuk hidup hari ini, dan menyerahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha memberikan kekuatan kepada kami. Ajar kami Tuhan Yesus, dan kami juga menyerahkan semua aktivitas kami hari ini, biar semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.